Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Shadaqallahu alazim. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan penguasa langit dan bumi, yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Atas rahmat dan karunia, alhamdulillah, di siang hari yang begitu panas, kita dikumpulkan di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan perintah-perintahnya, yaitu mendirikan sholat Jumat secara berjamaah insyaallah. Salawat beriring salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, Khatamul Anbiya, penutup para nabi. Semoga kita senantiasa diberikan bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya, melaksanakan segala apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak hari kiamat kita mendapatkan cinta dan syafaat. Dan selaku khatib, saya mengajak terutama buat pribadi saya sendiri serta kepada jamaah sekalian, kehidupan yang singkat yang kita jalani baik nasibin wasabah ini, yaitu antara 60 sampai 70 tahun umur yang diberikan Allah kepada kita. Marilah kita berusaha untuk menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, agar kita meraih keselamatan dunia dan akhirat. Jamaah sekalian yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir yang diutus ke permukaan bumi, Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul. Dalam riwayat ataupun dalam sejarah, beliau dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul dalam umur 40 tahun. Dan kalau kita mengetahui sejarahnya bahwa Rasulullah meninggal di umur 63 tahun, itu berarti bahwa Rasulullah SAW mendakwakan ajaran Islam yang pada hari ini sudah sampai di pelosok kampung kita, di kampung Kapanewon, yang bertempat ataupun berawal dari kota Mekah, kurang lebih selama 23 tahun lamanya Rasulullah SAW menyampaikan risalah Islam. Dan kurang lebih 13 tahun lamanya Rasulullah SAW mendakwakan Islam. Ajaran yang pertama yang ia tanamkan kepada umat manusia pada saat itu adalah tauhid, untuk mengenal la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Huwa as-sami'u huwal basir, dia yang maha melihat, dia yang maha mendengar. Jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita yakini bahwa kemahakuasaan Allah, pendengaran Allah, penglihatan Allah menembus segala batas, bahkan mampu menembus dinding-dinding yang sudah mampu dilihat oleh dalam pandangan mata manusia dan sudah mampu didengar oleh telinga manusia. Olehnya itu, kesadaran seperti ini harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Karena segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan ini ternyata senantiasa dikontrol, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang bawahan boleh takut terhadap atasannya, tetapi
tetapi harus dia tanamkan untuk lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang karyawan boleh takut terhadap bosnya, tetapi yang harus dia ingat, dia harus lebih takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena pengawasan manusia itu ada batasannya. Sehingga kenapa di dalam kehidupan ini banyak orang-orang yang berbicara manis di depan kita, ternyata dia menusuk dari belakang. Ketika kita sudah jauh darinya, ternyata dia membongkar seluruh kejahatan ataupun kesalahan. Karena dia yakini bahwa ketika kita sudah jauh dari orang tersebut, dia tidak akan mampu mendengar apa yang kita sampaikan. Dia tidak akan mampu melihat gerak-gerik kita. Tetapi yang harus kita sadari bahwa segala yang kita lakukan di dalam kehidupan ini senantiasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, apabila kita melakukan suatu kebaikan, maka kebaikan itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan cepat ataupun lambat pasti akan dibalas. Begitupun juga sebaliknya, kalau kita melakukan suatu kejahatan, jemaah sekalian, sesungguhnya kejahatan itu didengar, dilihat dan diketahui Allah Subhanahu wa taala dan cepat ataupun lambat pasti kejahatan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu di dalam kehidupan ini kita menginginkan penilaian orang terhadap diri kita itu penilaian yang bagus, yang baik. Tetapi sesungguhnya penilaian manusia itu ada batasannya. Bahkan bisa saja kita berbuat baik terhadap orang lain, ternyata balasan itu bukan kebaikan, malah dia membalas perbuatan baik itu dibalas dengan kejahatan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Huwas Sami'u wal Basir, pasti akan membalas segala perbuatan kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan suatu kejahatan pasti akan mendapatkan balasannya, dan barang siapa yang melakukan suatu kebaikan pasti dia akan mendapatkan balasannya. Jemaah sekalian yang berbahagia, kemudian yang harus kita ingat bahwa Allah adalah Huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allah adalah penguasa segala sesuatu. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Jangankan sesuatu yang kecil, bahkan segala fenomena yang terjadi di permukaan bumi ini atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an disampaikan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin ulil albab. Bahwa sesungguhnya penciptaan langit, penciptaan bumi, silih bergantinya siang dan malam, itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah buat orang-orang yang beriman. Olehnya itu yang harus kita ingat, bahwa matahari terbit dari timur, tenggelam, terbenam di sebelah barat, itu atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Datang musim kemarau, musim hujan, angin berhembus, itu tidak terlepas daripada izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita melihat fenomena-fenomena yang mungkin banyak terjadi di Indonesia saat ini, itu terjadinya gempa bumi itu. Bumi bergetar, bumi bergoncang. Kenapa bumi itu bergetar? Kenapa bumi itu bergoncang? Tidak bergetar begitu saja, melainkan atas izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa jadi teguran ataupun peringatan kepada kita bahwa sesungguhnya dunia ini bukan tempat yang abadi. Suatu saat pasti kita akan kembali meninggalkan dunia ini dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya kita harus senantiasa berusaha untuk semoga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar di dalam kehidupan ini kita diberikan bimbingan dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah sudah berkehendak, apa yang kecil bisa menjadi besar dan yang besar bisa menjadi kecil, jemaah sekalian. Salah satu contoh adalah kisah Fir'aun laknatullah alaihi. Fir'aun dalam sejarahnya adalah seorang penguasa yang sangat berkuasa pada saat itu. Dia memiliki kerajaan yang sangat besar, yang sangat tinggi, kekayaan yang melimpah di hadapannya. Bahkan dia tidak puas dengan kekuasaan yang dia miliki. Dia mengumumkan dirinya adalah penguasa alam semesta. Dia mengumumkan bahwa saya adalah Tuhan penguasa alam semesta. Maka kalian harus sujud menyembah kepada saya. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, idhhab ila Fir'aun innahu tagha." Ya Musa, Anda pergi wahai menyampaikan kepada Fir'aun, sesungguhnya dia sudah melampaui batas. Maka pada saat itu jemaah sekalian, Nabi Musa dengan penuh kerendahan, bahkan dia melihat dirinya sangat kecil bila dibandingkan dengan Fir'aun yang memiliki pasukan yang sangat besar, memiliki senjata yang sangat banyak. Maka dia pergi menghadap kepada Fir'aun.
Pada saat itu dia menghadap kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang Anda lakukan, bahkan Anda sudah mengakui diri Anda sebagai Tuhan, itu adalah jalan yang salah. Tolong kembali kepada Allah. Sesungguhnya kita ini hanya makhluk yang lemah, yang kita hanya diberikan titipan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong kembali ke jalan yang benar. Alhasil dakwah ataupun anjuran dari Nabi Musa ditolak oleh Fir'aun. Pada saat itu Fir'aun mengatakan, wahai tentara-tentara saya, lihat itu Musa itu hanyalah seorang diri, bahkan dia ditemani ataupun saudara yang bernama Harun. Semenjak kecil Nabi Musa teratur di atas sungai. Saya yang besarkan, saya yang rawat, saya yang besarkan. Kemudian dia memerintahkan saya untuk mengikuti perintah-perintahnya. Maka tolong kalian tegur. Bahkan jangan takut, bila perlu kalian tebas lehernya, potong, bunuh itu Musa. Maka pada saat itu tentara yang sangat banyak, senjata yang begitu lengkap, mereka kerahkan. Mereka berusaha untuk menangkap Nabi Musa dan mereka berusaha untuk membunuh Nabi Musa. Namun atas izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu Nabi Musa yang ditemani oleh saudaranya Harun, bahkan diikuti oleh beberapa pengikutnya yang beriman terhadap Nabi Musa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berlari meninggalkan istana dan diikuti oleh senjata tentara Fir'aun yang sangat banyak. Mereka berlari berusaha untuk menyelamatkan diri. Alhasil pada suatu saat mereka terhalang oleh lautan yang sangat dalam, yang sangat luas. Sementara senjata atau tentara yang begitu lengkap senjatanya sudah berada di belakang, sehingga mereka mengatakan, wahai Nabi Musa, pada saat ini kita sudah terhalang oleh lautan yang ada di depan kita. Sementara di belakang kita ada Fir'aun dan para tentaranya yang sangat banyak. Mungkin kita akan mati, dibunuh dan dibantai oleh Fir'aun. Pada saat itu, atas izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, turun wahyu kepada Nabi Musa. Wahai Musa, itu tongkat yang ada di tangan Anda, tolong pukulkan lautan yang ada di depan Anda. Alhasil dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, Nabi Musa memukul lautan yang menggunakan tongkat yang ada di tangannya. Atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, lautan tersebut terbelah. Kalau kita pikir secara logika, kita hitung secara akal pemikiran manusia, tidak mungkin sebuah tongkat kayu ketika kita pukulkan di laut yang sangat luas itu bisa terbelah. Kenapa yang bisa terjadi? Atas izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Alhasil mereka berusaha menyeberangi pulau tersebut, mereka untuk sampai ke pulau tersebut karena sudah terbuka jalan. Dan Fir'aun beserta bala tentaranya mereka ikuti sama-sama dari belakang. Alhasil Nabi Musa dan para pengikutnya sudah sampai di pulau seberang. Sementara Fir'aun dan bala tentaranya dengan senjata yang sangat lengkap, mereka masih berada di tengah lautan. Alhasil dengan izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba lautan yang tersebut kembali Allah ketemukan, bahkan menimbulkan goncangan ataupun gelombang yang sangat besar, menimbulkan tsunami yang sangat besar di tengah laut, sehingga Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam dihantam. Kenapa ini bisa terjadi jemaah sekalian? Tidak lain dan tidak mungkin dan tak bukan adalah atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi saat ini. Bahkan belum lama ini terjadi goncangan di Pulau Maluku, Ambon, gempa bumi, kemudian disusul lagi gempa bumi yang di Ternate, Jailobo, merembet sampai Bali, sampai di Aceh. Bahkan begitu banyak bencana-bencana yang terjadi di alam semesta ini. Kenapa bisa terjadi? Tak lain bisa jadi atas ulah perbuatan manusia dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Zuhar al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di bumi dan di laut disebabkan oleh tangan-tangan perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Shallallahu wasallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجعل منا والتوفيق والإحسان اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولا تبخسوا الأرض والله يعلم ما تصنعون بالصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة